Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai dampak bahan pencemar zat radioaktif apabila masuk ke perairan dan terhadap organisme perairan. Kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Ling Silva Devi, Nurhaliza Setyawijoyo, Lutfia Ramadhani, Afi Hairun Nisa, Radita Nabila, dan Raudatul Adwiyah. Yang pertama ialah pengertian. Radioaktif berasal dari kata radio atau radiare yang berarti bersinar, memancarkan, dan aktif. Kata aktif berarti spontan atau dengan sendirinya, sehingga zat radioaktif dapat diartikan sebagai alat yang memiliki kemampuan untuk dapat memancarkan dengan spontan. Nah, di kalangan masyarakat awam, memandang dan mendengar kata radiasi mungkin masih terasa asing, tapi ketika mendengar kata radiasi, masyarakat akan langsung menyimpulkan bahwa radiasi ini berbahaya. Namun terkait dengan limbah radioaktif dijelaskan bahwa hal ini masih tergolong dalam bentuk zat radioaktif. Dalam jumlah yang kecil, tentunya limbah ini kemungkinan tidak menimbulkan bahaya, namun ketika dalam jumlah yang besar maka limbah ini akan bersifat membahayakan. Baik, selanjutnya penyebab radioaktif. Pencemaran radioaktivitas lingkungan, baik yang melalui udara maupun air, pada akhirnya akan mencemari pada makhluk hidup. Bahan pencemar radioaktif umumnya berasal dari setiap pemanfaatan tenaga nuklir, baik pemanfaatan untuk pembangkitan daya listrik menggunakan reaktor nuklir, maupun pemanfaatan radiasi untuk keperluan penelitian, industri, dan yang lainnya. Adapun sumber-sumber pencemaran radioaktif lingkungan antara lain dapat berasal dari yang pertama, penambangan, pengolahan, dan proses kimia bahan nuklir. Yang kedua, proses pengkayaan dan fabrikasi bahan bakar nuklir. Yang ketiga, operasi reaktor nuklir. Yang keempat, reprocessing bahan bakar. Yang kelima, pengelolaan limbah radioaktif. Yang keenam, proses pembuatan radionuklida. Yang ketujuh, penggunaan radioisotop di bidang riset industri dan kedokteran. Yang kedelapan, proses dekontaminasi dan dekomisioning suatu fasilitas nuklir. Yang kesembilan, akselerator. Dan yang kesepuluh, pemakaian bahan bakar fosil. Dan yang terakhir, percobaan dan ledakan bom atom. Selanjutnya, dampak bahan pencemar radioaktif. Zat radioaktif dapat menyebabkan beberapa ancaman nyata bagi biota laut. Biota laut dapat terpengaruh oleh zat radioaktif melalui berbagai cara. Biota laut yang paling rentan terpapar yaitu seperti cacing laut, ubur-ubur, dan invertebrata laut lainnya. Meskipun demikian, ikan juga sangat beresiko terkena dampak dari paparan zat radioaktif. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat paparan radioaktif antara lain, biota yang terpapar mengalami kematian, mutasi yang bersifat menurun, atau masuknya zat radioaktif ke dalam rantai makanan. Zat ini masuk ke dalam rantai makanan ketika hewan konsumen memakan tanaman yang telah terradiasi. Hal seperti ini tidak bisa dianggap remeh karena akan menyebabkan ancaman serius bagi ekosistem akuatik. Selain berdampak mematikan bagi biota laut, zat radioaktif juga dapat berdampak pada gen hewan yang terpapar. Nah, menurut ahli bioekologi Edward Waker menyatakan bahwa atom radioaktif bisa menggantikan atom lain yang ada dalam tubuh, sehingga membuat perubahan pada DNA. Makhluk hidup yang DNA-nya berubah biasanya tidak akan bertahan hidup dengan lama, namun tidak menutup kemungkinan akan tetap hidup, akan tetapi kelainan tersebut diturunkan ke generasi berikutnya. Pada akhirnya, populasi dan kemampuan hidup pada suatu organisme tersebut juga akan terganggu. Nah, di sini makhluk hidup yang rentan terpapar adalah cacing laut, ubur-ubur, dan invertebrata laut lainnya. Meskipun demikian, ikan juga sangat berisiko terkena dampak dari radioaktif ini. Jadi, kesimpulannya adalah radioaktif merupakan kata sifat yang mempunyai arti senantiasa memancarkan energi yang kita kenal sebagai energi radiasi, sehingga zat radioaktif dapat diartikan sebagai suatu zat yang senantiasa memancarkan energi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi toksisitas bahan pencemar radioaktif seperti suhu, salinitas, dan kadar keasaman atau pH. Zat radioaktif dapat menyebabkan beberapa ancaman nyata
bagi biota laut. Biota laut dapat terpengaruhi oleh radiasi melalui berbagai cara. Dampak yang ditimbulkan akibat paparan partikel radioaktif yang mungkin dapat terjadi antara lain mengalami kematian, mutasi yang bersifat menurun atau masuknya zat radioaktif tersebut dalam rantai makanan. Makhluk hidup yang paling rentan terpapar adalah cacing laut, ubur-ubur, dan invertebrata laut lainnya. Meskipun demikian, ikan juga sangat berisiko terkena dampak dari paparan radiasi. Adapun referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.